Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Engkaulah mati binisku sallallahu sebut Wabil khusus Belah Mukhtar yang selalu kalau tak ini di sampun paling bimbingan Jawa Prastoyo bagi jamaah al-SSC yang juga mau kita puji syukur alhamdulillah rabbil atas rahmatnya dan nikmatnya kita pada malam ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita datang Nabi besar Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita diwasakan pun kita yang akhir. Amin. Allahumma. Malam ini saya kebagian membacakan manaqib Sayyidina Hasan di dalam kitab Sholat Tidur Babilin. Beliau menduduki Sultan Awliya Awal Sayyidi Jababi Al-Janati Suri Warifaya Abu Muhammad Sayyidina Hasan Nabi Arifi Abi Thalib wa Abi Sayyidina Husain wa Walidayna Al-Bani Abi Thalib wa Sayyidina Fatimah Zainul Abidin. Beliau ini sangat mempunyai keilmuan yang sangat istimewa dari keluarga biografi singkat Sayyidina Hasan. Nama lengkap Habib Ali bin Abi Thalib bin Abdullah bin Thalib. Gelar yang terkenal Al-Ustaz Al-Mujtaba, orang yang terpilih atau As-Sabit, cucu Rasulullah. Lahir di Madinah pada pertengahan bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Nasab mulia beliau adalah putra sulung dari pimpinan para wanita ahli surga Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan pintu ilmu kota Nabi Khulafaur Rasyidin keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wafat beliau secara sahih dalam kurung diracun pada bulan Safar Rabiul Awal tahun 50 Hijriah di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Secara fisik beliau yang menyatakan bahwa Sayyidina Hasan adalah orang yang paling mirip perawakannya dengan wajah Rasulullah SAW. Keutamaan dan keluhuran manaqib Sayyidina Hasan. Keutamanya Sayyidina Hasan sangat banyak diabaikan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya paling utama adalah beliau adalah pemimpin pemuda ahli surga. Rasulullah SAW menegaskan kedudukan mulia Sayyidina Hasan dan adiknya Sayyidina Husain dalam sebuah sabda yang sangat masyhur. Al-Hasan Al-Husain adalah pemuka para pemuda ahli surga. Ditulis dari ayat Tirmizi. Beliau adalah kesayangan Rasulullah, sangat menyintainya. Sayyidina Hasan pernah suatu ketika Nabi sedang berkhutbah, lalu Hasan kecil berjalan dan terjatuh. Nabi langsung turun dari mimbar untuk menggendongnya. Beliau juga pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya." Hasan, maka cintailah ia dan cintailah orang yang mencintainya. Dikutip dari ayat Bukhari dan Muslim. Beliau ini termasuk tokoh pemersatu umat yang dinamakan Amul Jamaah. Ini adalah keutamaan terbesar Sayyidina Hasan dalam panggung sejarah. Setelah wafatnya Sayyidina Ali
membaiat Sayyidina Hasan sebagai khalifah, namun demi mencegah tumpah darah di antara sesama umat muslim yang sedang bergolak kala itu, beliau dengan berani, ikhlas dan berjiwa besar menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41. Peristiwa ini membuktikan kebenaran ramalan Rasulullah SAW bertahun-tahun sebelum saat beliau memangku Hasan kecil di mimbar. Putraku ini adalah seorang syahid pemimpin, dan bersamanya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Dikutip dari H.R. Bukhari. Sifat kedarmawan dan zuhud yang luar biasa dahsyat. Sayyidina Hasan dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut, penyabar, dan tidak gila harta ataupun kekuasaan. Sejarah mencatat beliau pernah membagi seluruh hartanya menjadi dua, lalu menyedekahkan setengahnya di jalan Allah. Beliau juga pernah menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki sebanyak 25 kali dari Madinah ke Makkah sebagai bentuk tawadhu, kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanad keilmuan Sayyidina Hasan dengan era Gusmi. Ini saya gabungkan karena Gusmi ada di dalam sanad tunggal, mursyid tunggal. Sanad keilmuannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi rujukan ulama utama bagi para salik penempuh jalan spiritual dan masyaikh, para guru, khususnya dalam metode dakwah dalam era Gusmi. Berikut adalah beberapa poin mendasar yang membedah rahasia di dalamnya. Karakteristik sulhu, kedamaian dan rekonsiliasi. Sayyidina Hasan terkenal dengan peristiwa momentum Amul Jamal, di mana beliau memilih meredam tumpah darah dan menyerahkan kekhalifahan demi persatuan umat Islam. Hubungan dengan Gusmi di eranya Gusmi ini adalah pendekatan dakwahnya. Gusmi sangat menghindari konflik, konfrontasi ataupun penghakiman. Gusmi merangkul semua kalangan, termasuk mereka yang berada di jalanan, dunia malam, dan kaum marginal dengan kasih sayang, bukan dengan pedang atau caci maki. Karakteristik dakwah yang membawa kedamaian dan menyatukan berakar kuat pada jalinan spiritual Sayyidina Hasan. Jalur tasawuf yang mengedepankan cinta dan akhlak. Dalam tradisi sanad spiritual, khususnya tarekat besar, jalur Sayyidina Hasan seringkali melahirkan ajaran-ajaran yang menekankan pada pembersihan hati atau tazkiyatun nafs, kelembutan akhlak dan cinta yang universal. Bagi para salik dan masyaikh, jalur ini tidak menitik beratkan pada formalitas lahiriah semata, melainkan pada esensi batiniah. Gusmi dalam mengajarkan amalan seperti Dhikrul Ghafilin yang kita amalkan selalu menekankan pentingnya menata hati, menangis di dalam hadapan Allah, dan memandang ciptaannya dengan pandangan kasih sayang atau rahmat. Sanad sir, rahasia spiritual dan kewalian. Secara genealogis dan spiritual, mayoritas quds pemimpin para wali di bumi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Abdul Hasan Al-Sadili adalah keturunan dzurriyyah dari Sayyidina Hasan.
Era Gusmi sebagai seorang tokoh spiritual besar yang dikenal memiliki karomah dan pandangan batin yang tajam, waskito. Gusmi memiliki sambungan batin kontinuitas sanad yang kuat dengan para kekasih Allah terdahulu. Mengikuti sanad Gusmi berarti menghubungkan diri pada rantai emas spiritual yang berujung langsung pada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Hasan. Dakwah di lembah kelam sebagai bentuk pengorbanan. Jika Sayyidina Hasan mengorbankan jabatan dunianya demi menyelamatkan umat, maka para penerus sanadnya termasuk Gusmi mengorbankan kenyamanan, nama baik, dan waktu mereka untuk turun ke tempat-tempat yang dianggap kotor oleh masyarakat demi menyelamatkan jiwanya yang tersesat. Ini adalah bentuk manifestasi tertinggi dari ajaran tasawuf praktis amalan. Catatan penting untuk kita adalah bagaimana bagian dari pengikut sanad Gusmi adalah sebuah berkah sekaligus amanah yang besar. Karakteristik utama sanad ini adalah keikhlasan dan yang tersembunyi, maksud, tidak gemar menghakimi orang lain, dan selalu memosisikan diri lebih rendah di hadapan sesama makhluk Allah. Pesan dan pesan manaqib Sayyidina Hasan mengajarkan kita semua tentang arti sejati dari sebuah kepemimpinan, bahwa kemuliaan tidak terletak pada mempertahankan kekuasaan, melainkan pada kemampuan membawa kedamaian, persatuan, dan keselamatan bagi umat. Semoga penjelasan singkat ini semakin memantapkan langkah spiritual atau suluk kita dalam merawat dan mengamalkan sanad yang mulia ini. Mugi berkah dan senantiasa dalam bimbingan para masyayikh. Demikian yang manaqib Sayyidina Hasan yang bisa saya bacakan di hadapan jamaah Ahlul SSC. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya saya bisa menjawab dengan pengalaman-pengalaman saya yang saya alami, dan lebih jauhnya nanti beliau Pak akan menjelaskan yang seluas-luasnya. Monggo langsung. Ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menceritakan sedikit manaqib Imam bin Abi Thalib. Dari sekian banyak cerita, sebenarnya saya mengambil cerita penunggang Imam Husain, itu Duljanah, tapi enggak jadi karena cuma sedikit sama ya. Saya mulai Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pendahuluan. Nama Al-Husain bin Ali bergemas panjang sejarah Islam, bukan hanya sebagai cucu Rasulullah SAW, tetapi sebagai simbol perlawanan abadi terhadap tirani dan distori ajaran agama. Lahir dari rahim Ahlul Bait yang suci, dia menghirup langsung udara kenabian dan tumbuh
menjadi pemimpin spiritual serta moral bagi umat. Riset sejarah dan nasab beliau ini menyaksikan manaqib berkomprehensif tentang Imam Al-Husain, mulai dari garis keturunan yang mulia, kehidupan pribadi, hingga puncak perjuangan di Karbala yang hingga kini menginspirasi jutaan jiwa manusia. Nama beliau lengkapnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah bertepatan dengan 11 Januari 626 Masehi. Ia adalah putra kedua dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, serta cucu laki-laki kesayangan Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri memberi nama Al-Husain yang merupakan derivasi dari Hasan yang berarti kebaikan atau keindahan. Gelar kehormatan dan yang disandang beliau antara lain Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, karena kesyahidannya yang agung di jalan Allah, serta Al-Rasyid yang mendapat petunjuk lurus dalam tradisi Sunani. Dalam tradisi Sunni, beliau bersama saudaranya Al-Husain Al-Hasan dikenal sebagai Sayyidah Syahababi Ahli Jannah, penghulu pemuda surga, seperti disebutkan dalam hadis Nabi. Nasab beliau termasuk dalam Ahlul Bait dan Ahlul Syar, keluarga yang berselimut, yaitu 5 manusia mulia yang terdiri dari Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain. Nama kedua orang tua ayahnya Ali bin Abi Thalib sepupu sekaligus menantu Nabi, Khalifah keempat dalam Khalifah Rasyidin, dan sosok dengan kedudukan spiritual serta politik tertinggi setelah Nabi. Ibu beliau Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, pemimpin wanita di dunia dan akhirat. Dari garis kedua orang tua inilah Al-Husain mewarisi keteguhan iman, keberanian, kedalaman ilmu dan akhlak yang mulia. Nama-nama istri-istri beliau: Al-Imam Al-Husain menikah dengan beberapa wanita mulia, di antaranya 1. Ulmu Al-Sad bin Tohah, ibu dari Zainab; Laila bin Abu Murrah Al-Sahabi, ibu dari Al-Abbad; Al-Rabah bin Ilmu Al-Qais, ibu dari Ali Asghar dan Sakinah. Ummu Walad yang bernama Sulafah, dikenal juga sebagai Sya'id. Nama anak-anak beliau dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai beberapa putra-putri yang mulia, antara lain Ali Zainal bin Abidin, satu-satunya putra lelaki yang selamat dari tragedi Karbala. 2. Ali Aba gugur dalam syuhada di Karbala. 3. Ali Asghar Abdullah, bayi yang wafat di vakuan ayahnya di padang Karbala karena kehausan dan dipanah. Fatimah Az-Zahra atau Suhainah dan Zainab. Pendidikan utama Al-Husain berasal langsung dari kakeknya Rasulullah SAW dan ayahanda Imam Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil ia dididik di lingkungan wahyu dan kenabian. Setelah wafatnya Nabi, ia berada di bawah bimbingan ayahanda yang merupakan pintu kota ilmu, bagaimana sabda Nabi, Anna Madinatul Ilmi
wa aliyal yabuha, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dengan demikian Al-Husain menguasai ilmu Al-Quran, hadis, fikih, akidah dan adab langsung dari sumbernya yang otentik. Haidah Imam Al-Husain adalah tauhid murni dalam khotbah dan doktrinnya. Ia menegaskan tujuan pencintaan manusia. Suatu ketika beliau bersabda, Innallaha jalla zikruhu ma khalaqal ibadah illa liyakfiruhu wa idza abrafuhu abaduhu fa idza abaduhu wastaghnau bi abadatihi an ibadatihi wa siwahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan hambanya kecuali agar mereka mengenalnya. Jika mereka telah mengenalnya, mereka akan menyembahnya. Jika mereka telah menyembahnya, maka dengan ibadah itu mereka akan merasa cukup, tidak butuh untuk menyembah selainnya. Tujuan utama perjuangan di Karbala adalah untuk membebaskan akidah umat dari penyimpangan Bani Umayyah yang telah mengubah ajaran Islam menjadi monarki yang zalim. Akhlak dan adabnya. Sifat utama Imam Al-Husain adalah kesabaran, sabar, dan kedermawan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, seorang budak miliknya melakukan kesalahan dan tidak dihukum. Budak itu kemudian mengutip firman Allah sebagai berikut, alladzina yunfikuna fi syarra wa dharra wal hadina haidar wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Quran Al-Imran 134. Dengan ayat tersebut, Imam Al-Husain tidak hanya memaafkan dan melepaskan hukuman terhadap budaknya, tetapi juga memerdekakan budak tersebut karena kesabaran akan ayat Allah tersebut. Beliau juga dikenal sangat menghormati tamu lembut terhadap anak-anak dan berani dalam menegakkan kebenaran. Nasihat beliau dan hikmahnya. Salah satu nasihat terpenting Imam Al-Husain menjelang perang Karbala mengandung hikmah mendalam dalam hakikat kehidupan. Beliau bersabda, An-nasu abidu dunya wadhi wadani lufan alal al-sinatihim yaqudunahu ma zatat ma'ishuhum fa'idha mukhasul bil bala'i khalal dayanun. Manusia adalah budak-budak dunia, sedangkan agama hanya seperti lumut di lisan. Mereka menjaganya selama kehidupan, mereka berjalan lancar. Namun ketika mereka diuji dengan cobaan, sedikit sekali orang yang benar-benar berpegang teguh pada agamanya. Hikmah utama dari tragedi Karbala adalah bahwa kebenaran harus ditegakkan, walau harus dibayar dengan mahal. Darah Al-Husain menjadi bangunan Islam yang nyaris runtuh akibat kezaliman penguasa. Perlawanan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi yang telah mati dan mematikan bid'ah yang telah hidup.
Beliau juga menegaskan, inilah adhuj asron wala tadorron wala mubsidan wala dhaliman wa innama hawastu bidhalifi iswafi fi umari wa jada sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak keluar menuju Kufah karena sombong, karena tidak fasik, karena kerusakan, dan tidak karena kezaliman. Aku keluar karena menjadi perbaikan di umat kakekku. Aku ingin memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karyanya beliau Al-Imam Al-Husain tidak meninggalkan kitab tersendiri dalam bentuk mushaf yang independen, namun barisan ilmiahnya berupa satu, kumpulan khutbah dan pidato, terutama khutbah di Madinah, Makkah, dan di Padang Karbala. Dua, surat-surat yang dikirim kepada penduduk Kufah, Basrah, dan para pemuka umat berisi nasihat, peringatan, dan penjelasan tentang kebenaran. Tiga, doa-doa dan munajat yang dinukil oleh para sejarawan mencerminkan ketaatan dan kerendahan hatinya. Empat, peran dalam transmisi hadis. Banyak hadis Nabi yang diriwayatkan melalui Imam Al-Husain. Wafatnya Imam Al-Husain wafat sebagai syahid di Padang Karbala pada hari Jumat 10 Muharram 61 Hijriah bertepatan dengan 10 Oktober 680 Masehi. Beliau setelah berjuang dengan gagah berani dalam keadaan dahaga, dikelilingi oleh keluarga dan pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 72 orang, yang tadi sempat sebagai teman sejatinya itu Jojanya itu melindungi beliau sampai detik-detik di penggal kepalanya. Proses syahadatnya terjadi ketika beliau sujud dalam keadaan terluka parah akibat pedang dan tombak. Kepalanya sucinya kemudian dipenggal dan dibawa menghadap kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Makam beliau terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sejarah mengenai lokasi pasti makam Imam Husain. Pendapat tersebut antara lain: satu, di Karbala, Irak, jasadnya dimakam di tempat yang ia kubur setelah kepala dikembalikan di lokasi dikenal sebagai Haram Imam Husain dan menjadi pusat ziarah ulama utama umat Islam, terutama Syiah. Dua, Damaskus, Suriah, kepalanya sucinya disimpan di Masjid Amawi Damaskus. Tiga, Kairo, Mesir. Sebagai pendapat menyebutkan bahwa kepala beliau dimakamkan di Masjid Husain, Kairo. Namun Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa klaim ini lemah dan tidak memiliki dasar riwayat. Empat, di Madinah, pemakaman Baqi'. Pendapat lain menyatakan bahwa Yazid mengirimkan kepala suci tersebut ke Madinah untuk dimakamkan di pemakaman Baqi' di samping ibunya Fatimah Az-Zahra. Meskipun telah terjadi perbedaan pendapat, makam yang paling masyhur dan diakui secara luas hingga saat ini adalah terletak di Karbala, Irak. Sekian dari penyampaian dan pemaparan manaqib Al-Husain yang bisa saya terangkan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan keluarga ahli bait. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati cucu-cucu beliau Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan semua para syuhada yang meninggal di Karbala, dan semoga kelak kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini monggo silakan. Tema menarik karena kontekstual dengan bulan Muharram.